Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu kerjanya Bapak. Kami dari kampus TNI Bandung semester 3 dalam rangka memenuhi tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia, maka kami diperintahkan untuk mewawancarai HRD di sebuah perusahaan. Nah, sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa? Ya, saya perkenalkan, saya Jun dan saya sebagai staf HRD di PT Bangun Jaya. Mulai ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki schedule dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai, misalnya berapa tahun sekali mungkin? Untuk schedule penerimaan pegawai itu ya, untuk 1 tahun biasanya kita ada 2 kali penerimaan karyawan baru. Nah, saat melakukan rekrutmen pegawai, kriteria seperti apa yang Bapak cari? Untuk kriteria tentunya yang memenuhi terhadap apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Ya, diantaranya untuk apabila kebutuhannya jelas, berarti untuk semua calon karyawan di sini berarti kan harus menguasai minimal terhadap produk yang nanti akan dipasarkan, gitu. Tergantung dari kebutuhan perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada jenjang karir yang dijanjikan untuk karyawan perusahaan ini? Untuk saat ini jenjang karir belum ya. Pertanyaan selanjutnya, katanya salah satu tugas HRD itu kan memastikan kesejahteraan karyawan, Pak. Nah, apakah contoh kesejahteraan yang mungkin Bapak sarankan kepada perusahaan atau atasan Bapak? Kesejahteraan terhadap karyawan. Nah, tiap aspirasi dari karyawan tentunya pasti saya akan ajukan kepada direktur, walaupun yang keputusan akhirnya tetap direktur yang memutuskan, gitu. Jadi tetap untuk ajuan atau aspirasi dari semua karyawan saya tampung, saya tunangkan, saya ajukan. Gitu. Kemudian tugas HRD yang lain kan memastikan karyawan bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, apakah di sini udah sesuai sama job desk-nya? Untuk beberapa lini staff memang sudah sesuai ya. Misalkan tadi di kita itu ada beberapa, kalau misalkan dilihat dari organisasi perusahaan, ada manajemen, ada staff, ada manajer, ada staff-staffnya gitu kan. Untuk di menengah ke atas itu sudah sesuai. Bagaimana cara mengelola SDM dengan baik? Mengelola SDM dengan baik ya. Salah satunya dengan adanya pelatihan terhadap karyawan kami. Nah, diantaranya ada team building, misalkan untuk arena outbound-nya gitu kan. Kemudian ada coaching juga untuk setiap sales yang ada di sini gitu. Jadi itu setiap per 3 bulan itu selalu ada coaching atau pemahaman produk. Yang selanjutnya, Pak, masalah seperti apa yang biasanya karyawan keluhkan kepada HRD? Terus bagaimana cara mengatasinya? Masalah pastinya selalu ada ya, baik di perusahaan besar ataupun yang sedang berkembang ya, termasuk juga untuk perusahaan kami. Beberapa di antaranya masih ada yang mengeluhkan terhadap gaji. Nah, ini salah satu poin yang sering dicurhatkan atau dikeluhkan, nah, gitu. Nah, selain gaji juga gesekan antar karyawan sama karyawan juga itu sering gitu kan ya. Treatment dari saya sebetulnya kalau misalkan untuk penggajian ya tetap kan yang untuk keputusan akhir itu ada direktur. Jadi setiap aspirasi yang ada di SDM kami selalu kami sampaikan kepada direktur untuk selanjutnya diproses gitu. Terkait misalkan itu disetujui atau tidaknya yang bukan kewenangan HRD sebetulnya gitu ya. Kemudian untuk tadi persoalannya ada, kalau misalkan ada gesekan antar karyawan, tentunya pihak HRD atau saya sendiri ya harus mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada di karyawan. Sebetulnya setiap persoalan atau misalkan terjadi kesalahan memang di sini selalu ada SP ya. Gitu. Kalau misalkan pun tindakan berat ya tentunya kita keluarkan. Gitu. Kalau misalkan memang banyak merugikan pihak perusahaan. Gitu. Tentunya jangan jalan musyawarah sebetulnya, Mbak. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan? Motivasi kinerja karyawan ya untuk meningkatkan. Ya simpelnya gini, ada apa ya? Ada uang, pasti tempatnya juga ada semangat gitu kan. Makanya kenapa itu yang jadi persoalan utama terhadap kesejahteraan karyawan. Salary-nya bagus atau misalkan benefit imbalan buat karyawan itu sesuai,
Ya bisa jadi itu menjadi peluang untuk dia bisa meningkatkan motivasi kerjanya. Gitu ya, selain itu juga kan banyak bonus dari kita gitu kan, bonus yang sering kita keluarkan tiap bulan, kemudian ada reward buat buat karyawan terbaik gitu kan. Nah, itu menjadi pemicu buat mereka yang senantiasa tetap meningkatkan kualitas kerjanya. Karena ini sudah ada di pertanyaan terakhir, apa suka dukanya menjadi seorang HRD? Suka duka menjadi HRD ya, sebetulnya banyak sukanya sih. Kalau HRD ya duduk di balik meja gitu kan ya, angkat kaki ya, tapi nggak gitu juga ya. Jadi untuk HRD sendiri suka dukanya ya, sukanya kita jadi banyak teman, banyak saudara gitu kan ya. Jadi bisa jalin silaturahmi gitu kan. Kemudian karena HRD itu salah satu fungsinya tadi menampung aspirasi dari setiap SDM-nya gitu kan ya. Jadi bagaimana HRD itu bisa senang terhadap apa yang dicurhatkan atau dikeluhkan oleh karyawan dengan memberikan solusi-solusi terbaiknya gitu sih yang. Jadi harapannya setiap solusi yang diberikan itu ya tadi bisa menjadi amal soleh juga gitu ya. Gitu. Kalau lukanya ya sedikit sih sebetulnya mah. Tapi dimatakan ya luka nyata gitu. Itu gaji ya, kembali ke gaji ya, walaupun itu ya tadi pungkiri bahwa kebahagiaan itu memang tidak selalu diukur dengan materi ya. Gitu. Tapi itu bisa menjadi faktor utama. Salah satu ya tadi kerusakan gitu kan, kalau misalkan itu tidak terjamin ya bisa jadi tidak akan mencapai apa yang kita tujukan gitu ya. Nah, itu sih dukanya paling keser naik gaji gitu kan. Ya maksudnya salary yang diterima idealnya belum sesuai gitu kan apa yang diharapkan sih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang telah dijawab oleh kita semua, dan semoga nantinya jawaban dari Bapak dapat memberikan informasi untuk para penonton. Nah, pemirsa ya. Dengan Pak Hendra betul ya. Sebenarnya perkenalkan, saya Adam Kurnia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STM Bandung. Mohon izin untuk meminta waktu Bapak. Jadi saya ditugaskan untuk mewawancari Bapak yang demikian bertujuan untuk memenuhi syarat evaluasi akhir semester di mata kuliah manajemen sumber daya. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak. Pertanyaan pertama Pak, apakah Bapak memiliki schedule dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan dalam periode atau kurun waktu terhitung? Untuk di tempat kami sih untuk schedule yang dipastikan selalu ada itu tidak ada. Jadi tergantung apabila kami memerlukan untuk tambahan untuk karyawan, kita akan membuat langsung lowongan kerja. Dan kalau misalkan sudah pas dan memungkinkan untuk semuanya yang in-house, maksudnya orang karyawan yang dalam itu sudah cukup, ya, tidak ada lagi. Saat melakukan rekrutmen karyawan, kriteria karyawan seperti apa yang Bapak cari? Sebenarnya kriteria kita ini, karena kita kan di bidang hotel ya, mungkin lain seperti yang hotel-hotel yang lain, harus misalkan mereka lulusan dari perhotelan atau hospitality lah kalau bahasanya. Kalau kita nggak perlu, yang penting mereka ada kemauan dan mereka mempunyai sifat yang baik, jujur, dan juga mereka mempunyai pengetahuan dan bisa cepat untuk belajar berinteraksi dengan bidang yang dibutuhkan di sini. Baik, apakah ada jenjang karir yang dijanjikan kepada karyawan Pak di perusahaan yang Bapak jalan sekarang ini? Itu sudah pasti ada. Untuk setiap perusahaan pasti apabila karyawannya mereka mempunyai kriteria yang baik, Ya. pasti mereka pun akan ada jenjang karir mungkin dari A sampai ke Z. Ya, mungkin dari staf biasa, karyawan biasa, jadi supervisor, memang menjadi manajer.
salah satu tugas HRD itu katanya itu kan memastikan kesejahteraan karyawan. Nah, apa contoh kesejahteraan yang mungkin Bapak sarankan kepada perusahaan baik owner atau kesejahteraan yang untuk karyawan di sini? Pasti yang akan kita usulkan itu adalah apa yang keinginan dari setiap karyawan, misalkan mau pinjaman motor atau kendaraan sendiri lah seperti itu, atau mungkin juga terutama untuk kepentingan buat kerja di sini. ya ya banyak sih sebenarnya yang harus kita bisa tawarkan kepada mereka, dan juga kita bisa bilang kepada manajemen. Baik, Pak. Kemudian sebagai tugasnya HRD itu akan memastikan karyawan bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing, Pak. Nah, apakah di sini sudah sesuai? Kalau boleh tahu, kalau boleh disebutkan sama Bapak, di divisi apa saja di perusahaan ini yang sudah sesuai dengan job desk-nya? Mungkin ada yang tahu ya, di sini kita bukan hotel yang berbintang, Ya. Sini adalah Cotton Wood, di mana hotel kita adalah hotel bintang kecil, ya, bintang kecil di langit yang biru. Jadi kita semua karyawan di sini tuh nggak ada spesifikasi, seperti tadi bilang, bukan harus lulusan dari perhotelan, ya, tapi mereka semuanya lulusan dari SMA pun itu mereka bisa untuk melamar kerja di sini selama kriteria yang didapatkan itu sama sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ya di sini semuanya mereka harus belajar semua. Itu salah satu plus dari karyawan yang ada di sini. Mereka mulai dari housekeeping mereka harus bisa, front desk mereka harus bisa, sampai ke kitchen pun mereka harus semua bisa, sampai ke bar pun mereka harus semuanya bisa. Sistem rolling Ya, semuanya satu, semuanya all in one lah, ya. Terus menurut Bapak pribadi sebagai seorang manajer, terutama di posisi HRD, bagaimana cara mengelola sumber daya yang baik menurut Bapak? Kepercayaan kepada semua staff, dan ya itu sih kepercayaan dari kita yang diberikan, apa yang diberikan karyawan kepada kita harus memberikan kepercayaan. Dan apabila juga ada yang kesalahan pun kita pun akan menegur, tapi dengan menegurnya dengan cara yang baik supaya mereka pun selalu ada apresiasi. Ya. Kalau dari karyawan di sini, Pak, adakah masalah mereka yang dikeluhkan ke Bapak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Selama ini sih nggak ada ya, semuanya baik-baik aja. Ya, tapi ya paling kurang-kurang kecil aja ya. Dan mereka semuanya yang ada di sini pun paling cuma ada keluhannya di antara karyawan aja. Tapi untuk bidang pekerjaan sih mereka nggak ada keluhan. Seperti menghadapi guest mungkin, Pak? Maksudnya gimana? Menghadapi tamu. Menghadapi tamu. Oh ya, itu akan harus natural ya. Jadi menghadapi tamu itu memang di mana-mana mereka harus sopan ya. Karena kita di bidang hospitality atau bidang di hotel itu kita harus selalu menghadapi tamu itu secara baik. Karena tamu itu adalah raja, sama seperti yang berjualan pun sama ya. Pembeli adalah raja. Jadi mereka pun sama di sini. Tamu adalah raja kita. Tapi bukan berarti tamu raja kalau misalkan dia salah kita harus selalu melakukan, maksudnya harus nunduk, enggak. Tapi kita akan, makanya di sini kita harus ada suatu pengetahuan ya. Jadi apabila karyawan di sini ada yang kurang tahu, kurang mengerti, itu harus bisa bertanya ya, harus bertanya dan kita bagaimana, dan kita pun akan pecahkan solusi secara baik-baik. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara terbaik atau cara efektif menurut Bapak untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan? Motivasi kerja untuk karyawan ya. Motivasi saat ini ya.
kita memberikan apresiasi aja. Ya. Mungkin dalam bidang dalam hal gaji mungkin kita akan sesuaikan sama, ya. Tapi untuk apresiasi misalkan, oh kamu pintar ya, kamu baik ya, oh ini harus melakukan ini segala macam, itu kan merupakan suatu peningkatan kinerja kerja untuk masing-masing orang, ya. Jadi dengan adanya pujian mungkin akan semakin meningkat semangat kerjanya dengan kepercayaan. Alasan-alasan apa saja yang dikemukakan saat karyawan resign? Karena resign, karena resign kemungkinan, ya, saat ini sih kita belum ada karyawan resign. Tapi mungkin apabila saya bisa selidiki, karyawan resign mereka mendapatkan dari perusahaan yang lain dengan gaji yang lebih tinggi, itu aja sih sebenarnya. Tapi mereka nggak tahu. Nah. Bagaimana cara perusahaan sendiri Pak mengapresiasi kinerja karyawan? Mengapresiasikan itu dengan cara kita memberikan bonus tambahan. Dan selain itu seperti saya bilang, dengan secara kita memberikan apresiasi, oh kamu pintar segala macam, kamu baik, kamu melakukan terbaik segala macam, dan kamu bisa untuk ajarkan teman-teman segala macam, itu merupakan suatu apresiasi. Seperti ada yang bilang, bisa memberikan kepada teman-teman juga, oh ayo belajar dengan saya atau segala macam, ya bisa kamu apa ya, jadi ada kebanggaan, ya. Baik, terima kasih. Nah, barusan kan mungkin ada sekitar 10 pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Tentunya jawabannya pada luar biasa ya Pak. Ada banyak ilmu yang dapat saya ambil dan juga mungkin bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak, apa suka dukanya menjadi seorang HRD? Suka duka, sukanya kita menghadapi, kita mengetahui sifat-sifat jenis manusia yang berlainan, ya. A sampai B sampai C dan sebagainya, itu setiap manusia mempunyai sifat yang berlainan. Dukanya apabila kita tidak bisa menyanggupi keinginan dari karyawan tersebut, itu aja sih sebenarnya. Oke. Karena kita nggak ada dukanya sih, dia selalu akan memberikan suka aja. Iya, Ya. betul Pak. Walaupun dari posisi Bapak misal tertekan banyak tekanan. Ya betul. Ya. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Langsung aja Ibu ke pertanyaan nomor 1. Apakah Bapak atau Ibu memiliki schedule dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai, misalnya berapa tahun sekali mungkin? Kalau untuk di perusahaan ini sih nggak ada schedule-nya. Cuman kan ini rekrutmennya termasuk rekrutmen kecil ya. Jadi kalau ada rekrutmen biasanya kita dari orang dalam gitu. Kalau misalkan awal berdirinya tuh emang via brosur kayak gitu ya. Kalau rekrutmen yang gede. Kalau ini kan kita udah rekrutmennya yang kecil, jadi banyaknya sih dari orang dalam. Pertanyaan kedua, saat melakukan rekrutmen pegawai, kriteria seperti apa yang Ibu cari? Pertama itu yang dicari job desk-nya dulu. Kita yang membutuhin apa? Terus apa sih namanya? Nanti yang masuk itu tergolong cocok nggak buat job desk yang kita butuhkan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara perusahaan mengapresiasi kinerja pekerjanya? Dari sini sih kita ada setiap satu tahun sekali itu ada evaluasi. Jadi kan yang namanya pekerja itu harus dievaluasi. Yang bagus tuh ya ada rewardnya. Kalau yang jelek berarti kita harus ya evaluasi juga untuk dia apa yang kurangnya. Kalau untuk reward setahun sekali, jadi kalau yang bagus kita bedain gitu dari
haknya atau istilahnya dari upahnya gitu. Kenaikannya per tahun orang yang bagus dengan yang enggak tuh kita ada bedanya. Yang keempat, apa suka dukanya ibu jadi HRD? Sukanya ya nikmatin aja, tapi dukanya tuh kalau misalkan udah pemangkasan ya, itu kan yang paling kita nggak enak ya, harus apa sih, memangkas orang, memutuskan apa sih, memutuskan dia pengurangan karyawan, memutuskan rezeki orang gitu. Itu sih nggak enaknya. Kalau misalkan selebihnya sih dinikmatin aja, namanya juga kerja. Menurut Ibu, apakah bagaimana cara mengelola SDM yang baik? Dari dalam perusahaannya dulu ya, yang kita butuhkan job desk-nya apa? Analisis job ya. Yang kita butuhkan apa? Terus kita cari juga, sekarang kan udah ada kayak accounting, finance, kayak HRD, nah udah ada kan job-jobnya. Nah baru kita cari yang dibutuhin dalam satu itu tuh berapa orang gitu. Kayak finance kita butuhin berapa orang. Nah itu terus ya paling kan nanti ada recruitment, itu kan kita cek lagi yang keterimanya yang seperti apa. Terus ada pelatihan, kalau misalkan dia bisa apa enggaknya gitu sih, paling dilihat dari situ juga. Sama dari itu lamaran yang dia bisa tuh apa gitu. Pertanyaan keenam, masalah seperti apa yang biasanya karyawan keluhkan kepada HRD, bagaimana cara mengatasinya? Partners ya. Ya kan kalau masalah kerjaan tuh orang tuh udah tahu ya job desk-nya tuh. Ada yang partnernya cocok atau enggak, ada yang partnernya apa ya, yang ini capek, yang ini enggak. Nah kadang seperti itu sih, lebih ke partner kalau udah dunia kerja. Kalau masalah kadang juga masalah upah. Salah satu tugas HRD itu kan memastikan kesejahteraan karyawan ya Bu. Nah, apa contoh kesejahteraan yang mungkin Ibu sarankan kepada perusahaan atau atasan untuk karyawan di sini? Yaitu jenjang karir ya yang pertama, terus sama itu kerjanya bagus sama yang enggak, itu kan untuk motivasi juga ya. Untuk yang loyal kepada perusahaan kita kasih reward, kalau yang enggak ya udah gitu. Jadi kan dia ada motivasi untuk bagus juga gitu. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir, yang katanya itu tugas HRD memastikan karyawan bekerja sesuai dengan job desk-nya. Ya. Nah, apakah di sini sudah sesuai itu? Di sini sudah sesuai sih. Jadi di sini kan ada beberapa job desk-nya juga, ada beberapa divisi. Jadi kayak finance, ya udah untuk finance, accounting, masalah barang atau apa, di sini udah ada jalurnya masing-masing juga. Jadi setiap divisi udah hampir sesuai dengan job desk-nya. Iya. Ya, terima kasih.